warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Anggun Mutiara, NIM 1884203016, Program Studi Pendidikan Fisika, Semester 4, Kampus B STKIP Nurul Huda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Miss Ratih Purnama Pertiwi, MPD, tentang tenaga kependidikan dan peserta didik. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau sering disebut dengan Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 5 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 39 dijelaskan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas pendidik. Tugas pendidik adalah sebagai bidang profesi. Tugas pendidik sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Melatih berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan. Tanggung jawab pendidik. Yang pertama, pendidik adalah orang tua kedua di depan peserta didiknya. Yang kedua, pendidik sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan peserta didik. Yang ketiga, pendidik sebagai sentral figur bagi peserta didik. Dan yang terakhir, pendidik sebagai motivator bagi peserta didik. Pendidik profesional. Pendidik profesional adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus mampu melakukan transfer ilmu atau pengetahuan, serta amaliyah atau implementasi. Kemudian, mampu menyiapkan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang kecerdasan dan daya kreasinya untuk kemaslahatan diri dan masyarakatnya. Pendidik profesional juga berarti mereka yang memiliki kemampuan profesional dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Kode etik pendidik atau syarat-syarat pendidik. Yang pertama, pendidik hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, pendidik hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Yang ketiga, pendidik hendaknya mencintai semua muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, pendidik hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Yang kelima,
pendidik hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya. Dan yang terakhir, pendidik hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Pengertian peserta didik. Peserta didik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 1 ayat 4 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengertian umum, peserta didik atau anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah anak atau pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Kebutuhan peserta didik. Pemenuhan kebutuhan peserta didik bertujuan untuk memberikan materi kegiatan setepat mungkin, juga materi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, seseorang pendidik harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Adapun yang menjadi kebutuhan peserta didik menurut Sardiman adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan sosial, dan kebutuhan intelektual. Kebutuhan peserta didik menurut Sardiman, yang pertama kebutuhan jasmania, yang diantaranya kebutuhan kesehatan, makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan sosial, yang diantaranya keinginan untuk saling bergaul sesama peserta didik, guru, dan orang yang berbeda jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan intelektual, diantaranya keinginan untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang beragam. Mungkin ada yang berminat belajar ekonomi, sejarah, tafsir, biologi, fikih, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus dapat menciptakan program yang dapat menyalurkan minat masing-masing peserta didik. Dimensi peserta didik yang akan dikembangkan. Menurut Zakia Derajat yang dikutip oleh Rama Yulis bahwa manusia mempunyai 7 dimensi yang bisa dikembangkan melalui pendidikan. Ketujuh dimensi tersebut yaitu: yang pertama, dimensi fisik atau jasmani. Yang kedua, dimensi akal. Yang ketiga, dimensi keberagamaan. Yang keempat, dimensi akhlak. Yang kelima, dimensi rohani atau kejiwaan. Yang keenam, dimensi seni atau keindahan. Dan yang terakhir, dimensi sosial.